Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 225. Chapter 225 Hutan Es. Cahaya biru dan hijau terjalin bersama untuk membentuk selimut kabut sedingin es yang menyebar ke seluruh arena, membanjiri elemen api dan angin di udara dan memperlambat pertumbuhan badai api. Ekspresi Gu Yue menjadi gelap, keterampilan fusi jiwa melampaui harapannya. Detik berikutnya, cahaya putih muncul di depannya sebelum menampakkan sebatang pohon raksasa, tubuhnya yang biru sedingin es terlihat seperti kental dari es namun meledak dengan vitalitas. Itu terbuka tepat di tengah badai api dan keduanya bertabrakan bersama, menghasilkan gelombang energi yang beriak di udara. Meskipun tornado yang berkobar merobek daun-daun dari pohon yang bergoyang, api juga menghilang dengan setiap daun yang robek. Di kejauhan, Wang Dongqi memperhatikan adegan ini dan segera melepaskan diri dari Xie untuk lari dari panggung. Dia tahu betapa kuatnya keterampilan fusi jiwa saudari Zhou. Dia mengambil waktu sejenak untuk menatap mata Xie saat dia lari dan berteriak, cepat lari. Xie juga merasa ada yang tidak beres dan bergegas mengejarnya. Kedua saudara perempuan itu hampir tidak bisa menggunakan keterampilan fusi jiwa ini dengan basis kultivasi mereka saat ini, tetapi mengendalikannya adalah masalah lain. Wang Dongqi memahami ini dan tahu untuk lari. Kulit Gu Yue memucat saat tornado yang menyala menyebar. Ke samping, wasit dengan putus asa berteriak, berhenti. Tapi sudah terlambat untuk menghentikannya sekarang. Bang! Layar kaca kotak 7 pecah dan sesosok putih langsung terbang menuju arena. Situasi serupa terjadi di kotak 1, tetapi dua sosok muncul sebagai gantinya. Namun, tidak peduli seberapa cepat mereka, sudah terlambat untuk menghentikannya. Sebuah kekuatan penahan yang berat menekan Gu Yue saat hawa dingin berkumpul di sekelilingnya. Tanah bergetar, lalu terbelah saat banyak pohon biru glasial tumbuh dari bumi. Keterampilan fusi jiwa, hutan es. Pada saat yang Gu Yue habiskan tertegun pada perubahan yang tiba-tiba, dia terhanyut oleh sepasang lengan yang kuat dan segera mendapati dirinya menatap ke langit. Ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan dia berada dalam pelukan Tanggulin. Es demi es menembus Tanggulin. Ini sebenarnya adalah cabang-cabang pohon, tetapi tubuhnya kuat dan mereka tidak menembusnya untuk menyakiti Gu Yue. Darah bersemi di depan matanya, mewarnai penglihatannya dengan warna merah. Dia menatap wajah Tanggulin. Tidak ada satupun rasa sakit yang merusak wajahnya, hanya senyum lembut yang menyapanya saat lengannya terus menahannya dengan kuat dari bahaya. Pada saat itu hutan es telah muncul, Tanggulin telah membanting cakarnya ke tanah dengan cakarnya dan melepaskan diri dari pengikangannya untuk menerjang Gu Yue dan menariknya ke pelukannya, melindunginya dengan tubuhnya saat dia menerima serangan gencar. Dari es. Tidak, jeritan kehancuran yang tidak manusiawi merobek tenggorokan Gu Yue, suaranya diambang kehancuran. 6 elemen cahaya berkumpul di sekelilingnya, api, air, tanah, angin, cahaya, dan angkasa. Jejak keheranan disaring melalui mata Tanggulin, tetapi dia sudah kehilangan perasaan di tubuhnya. Tubuhnya benar-benar tidak merasakan sakit, tetapi ketika dia melihat Gu Yue seperti ini, rasa keakraban muncul dalam dirinya. Mata Gu Yue berkobar dengan amarah yang membara, haus darahnya, kematiannya, berguling-guling dalam gelombang. Gu Yue, jangan! Suara lemah Tanggulin sampai ke telinganya. Tubuhnya gemetar saat dia mendapatkan kembali dirinya sendiri. Dia meraih Tanggulin, menghilang dalam kilatan cahaya perak sesaat sebelum hutan es mencapai klimaksnya. Pohon demi pohon meledak dari tanah, meskipun tidak ada yang sebesar 2 pohon pertama dan setiap pohon berikutnya lebih kecil dari yang terakhir. Meskipun pepohonan tidak setinggi 2 pohon aslinya, mereka masih mengeluarkan aura dingin yang menembus. Sosok seputih salju itu adalah yang pertama mendarat di atas panggung, tapi tidak ada yang menyambutnya. Tanggulin dan Gu Yue baru saja berteleportasi beberapa saat yang lalu. Zhang Zhenpeng adalah orang kedua yang tiba, tersentuh saat dia melihat para suster menggunakan hutan es. Ini buruk, ini hanya pertandingan. Mereka bahkan belum bisa mengendalikan skill fusi jiwa. Kecelakaan pasti akan terjadi. Sayangnya, dia terlambat selangkah. Keterampilan fusi jiwa telah selesai pada akhirnya. Para suster jatuh ke tanah, kulit mereka pucat saat mereka terengah-engah. Mereka telah mengeluarkan uang terlalu banyak menggunakan keterampilan fusi jiwa. Bagaimana kalian berdua bisa menggunakan skill fusi jiwa?
Zhang Zhenpeng menegur, "Apa kabar? Apakah tubuhmu baik-baik saja?" Kedua saudara perempuan itu menyesali tindakan mereka begitu mereka melepaskan hutan es. Mereka menyadari bahwa mereka masih kurang pengalaman. Saat menghadapi tornado yang membara, mereka panik dan keliru memilih untuk menggunakan kemampuan terkuat mereka. Rasa bersalah telah melanda mereka ketika mereka melihat keadaan menyedihkan Tang Wulin dan Gu Yue. "Apakah ini cara Anda mengajar murid Anda?" Suara dingin menusuk punggungnya. Zhang Zhenpeng berbalik menghadap seorang pemuda tampan berjubah putih dan memendam aura iblis yang sangat dingin. "Kamu siapa? Mengapa anak muda sepertimu ada di sini?" Dia merasa gelisah. Sebagai presiden dari Akademi Sealan, dia harus bertanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan oleh murid-muridnya. Dia mengerti betapa kuatnya hutan es dan mengingat bakat yang telah ditunjukkan tim ISEA pada usia mereka, dia tahu bahwa Akademi ISEA tidak akan membiarkan semuanya berjalan dengan mudah. "Baik," Wu Zhangkong tidak repot-repot menjelaskan dirinya sendiri, tetapi matanya sekarang berkilau dengan warna biru tua. Dia mengambil satu langkah ke depan dan pedang Skyfrost miliknya muncul di tangannya. 6 cincin jiwa muncul di bawah kaki, 2 kuning, 2 ungu, dan 2 hitam. Jubah putih dan pedang biru, dia sedingin langit yang membeku. Angin berkecamuk dan menderu-deru saat pedangnya menebas ke depan sementara udara dingin yang tersisa di sekitarnya menyatu di tubuhnya. Gerakannya tampak lembut tetapi pada saat itu, hutan es di sekitarnya hancur menjadi bubuk halus. Dia mengarahkan pedang Skyfrost ke depan. Cincin jiwa kelimanya menyala, dan pedang biru raksasa muncul di udara. Nafas kemudian, 9 pedang melayang di udara dan seluruh stadion tampak mengerang di bawah kekuatannya yang menindas. Bahkan penonton di tribun bisa merasakan hawa dingin murni dari pedang raksasa itu. Wajah Zhang Zhenpeng berubah menjadi gambaran keterkejutan yang mengerikan saat dia melihat 6 cincin jiwa Wu Zhangkong. Meskipun dia juga memiliki 6 cincin jiwa, warnanya 2 kuning dan 4 ungu. Dia tidak bisa lebih jelas tentang seberapa lebar jarak antara dia dan Kaisar Jiwa dengan cincin jiwa hitam. 9 pedang itu menyusun diri mereka sendiri untuk membentuk roda mematikan di udara. Tanpa memberinya waktu untuk berdebat, roda itu berputar, mengarah ke Zhang Zhenpeng. Sementara nasib Tang Wulin dan Gu Yue tidak diketahui, Wu Zhangkong mendapati dirinya bertindak atas dasar amarahnya. Kemarahannya membuatnya lebih tajam dan lebih dingin dari sebelumnya. Suasana di sekitarnya sepertinya membeku. Zhang Zhenpeng benar-benar tidak dapat menjelaskan dirinya di bawah tekanan Wu Zhangkong, jadi dia langsung memanggil jiwa bela dirinya di pertahanan. Sepasang sayap raksasa terbentang di belakangnya, begitu megah hingga membuat seseorang terengah-engah. Dia mengangkat tangannya ke langit dan mengeluarkan bola petir dan cahaya bercahaya yang menghantam susunan roda pedang yang berputar ke arahnya. Bang! Meskipun mereka berdua adalah Kaisar Jiwa, bentrokan pertama ini menunjukkan perbedaan di antara mereka. Ledakan dahsyat bergema saat bola petir menyebar dan 9 pedang terus maju seolah tidak ada yang menghalangi mereka. Mereka mencapai Zhang Zhenpeng dalam sekejap mata. Zhang Zhenpeng tahu bahwa dia lebih lemah dari lawannya, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa jurang akan begitu lebar. Teriakan ledakan terdengar saat dia mengaktifkan keterampilan jiwa kelimanya dan seekor burung petir terbang keluar untuk menemui roda es. Jiwa bela dirinya adalah Thunder Peng dan pasti dianggap kuat. Sayangnya, lawannya adalah Wu Zhangkong dari surga yang membeku. Ini adalah Wu Zhangkong yang marah. Di luar panggung, dalam kilatan perak lainnya, Gu Yue muncul dengan Tang Wulin di lengannya. Tubuhnya penuh dengan lubang, sebagian besar terkonsentrasi di sekitar tubuh bagian atas dan paha kanannya. Bagi orang biasa, luka ini sangat fatal. Gu Yue mengertakkan giginya saat dia dengan erat memeluk Tang Wulin. Cahaya kemasan tiba-tiba meledak dari tubuhnya dan menyelimuti mereka berdua. Beberapa saat kemudian dengan cepat berubah menjadi kepompong cahaya, memotong mereka dari dunia luar. Soul Land 3 Chapter 226. Chapter 226 kuat. Raungan drakonik meledak di udara. Saat burung petir bertemu dengan roda pedang, wujud naga biru terwujud. Sosoknya melengkapi burung petir biru saat keduanya berakting bersama. Long Huantian tiba di sisi Zhang Zhenpeng. Meski keduanya saingan, mereka tetaplah teman lama. Merupakan hal yang wajar untuk membantu satu sama lain pada saat krisis. Selama acara berlangsung, alarm yang menusuk telinga bergemuruh di latar belakang. Mempertimbangkan skala turnamen aliansi Skycea, hanya sedikit yang berani membuat keributan dan mengadu domba diri mereka sendiri dengan seluruh aliansi Skycea.
9 booming bergemuruh berturut-turut, masing-masing diikuti oleh gelombang es yang melanda yang menyebar ke keempat sudut stadion. Penonton yang tersisa menggigil dalam dingin ini. Untuk sesaat, kilau aneh mencengkeram langit, energi elemen berfluktuasi secara kacau di dalam stadion. Sangat kuat. Semua penonton tercengang saat mereka menyaksikan adegan itu terungkap. Ini adalah bentrokan antara 3 pembangkit tenaga listrik, masing-masing dengan 6 cincin. Menyebutnya, luar biasa, akan meremehkan. Wu Zhangkong berdiri teguh saat dia mengamati bentrokan di depannya dengan mata tenang. Dia tidak tergerak saat elemen gelombang kejut mengirim jubahnya mengepul. Long Huantian dan Zhan Zhenpeng mundur 10 langkah, ekspresi mereka sama gelapnya dengan badai. Sementara yang pertama agak pucat, bekas darah mewarnai mulut yang terakhir menjadi merah. Long Huantian meraung marah, dari mana asalmu? Beraninya kau membuat masalah di turnamen aliansi Skyseia. Petik 2. Wu Zhangkong menatap mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tatapannya cukup dingin untuk membeku. Pedang Skyfrost bersinar cemerlang di tangannya sementara aura ganas meledak dari wujudnya. Keenam cincin jiwanya menyala. Meskipun 3 master jiwa masing-masing memiliki 6 cincin, Long Huantian dan Zhang Zhenpeng merasa tertekan dengan Wu Zhangkong menghadap mereka. Tubuh mereka menegang, sirkulasi kekuatan jiwa mereka menjadi tidak menentu. Keduanya diliputi ketakutan. Wu Zhangkong belum mencapai usia 30 tahun, namun ia memiliki 2 cincin jiwa hitam. Ekspresi mereka menjadi masam membayangkan bertarung dengannya. 2 orang telah memperhatikan pertandingan ini sejak awal, Su Lizhi dan Ye Xinglan. Suara Su Lizhi bergetar karena kecemasan. Tang Wulin seharusnya baik-baik saja, kan? Ya, dia baik-baik saja. Kakak Xinglan, dia baik-baik saja, kan? Petik 2. Mata Ye Xinglan kusam. Dia datang untuk menonton pertandingan kelas 0 hari ini untuk mencari Gu Yue dalam persiapan untuk pertempuran yang mereka janjikan. Lagi pula, hanya dengan mengetahui diri sendiri dan musuh seseorang dapat muncul sebagai pemenang. Namun, dia tidak pernah menyangka pertarungan akan berlangsung seperti ini. Sebagai penonton, dia bisa melihat Tang Wulin melindungi Gu Yue di saat-saat terakhir hutan es dengan tubuhnya sendiri. Dia tidak pernah melepaskannya bahkan ketika ranting-ranting itu menembusnya. Adegan itu menyentuh hatinya. Mereka adalah anak laki-laki dan perempuan, jadi tindakan murni seperti itu pada saat krisis dengan mudah membuatnya tergerak. Saat itu, semua dendamnya terhadap Tang Wulin lenyap, posisinya terangkat di hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang berkorban begitu banyak untuk orang lain. Tubuhnya penuh dengan lubang, salah satu cedera itu bisa berakibat fatal. Dia juga terluka parah dalam pertempuran kita beberapa hari yang lalu. Mungkin dia... Ye Xinglan tidak menjawab Su Lizhi. Dia sendiri tidak tahu jawaban macam apa yang harus diberikan. Dia mendesah dalam hatinya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Pria dengan pedang biru itu pasti gurunya. Wu Zhangkong tidak menekan serangannya. Sambil memanfaatkan auranya yang mendominasi untuk menahan Long Huantian dan Zhang Zhenpeng, dia turun ke sisi Tang Wulin dan Gu Yue. Dia memeriksa keadaan mereka, cemberut segera melintas di wajahnya. Kehidupan berasal dari kepompong emas. Dia tidak dapat menentukan apa yang terjadi di dalam, tetapi Wu Zhangkong dapat merasakan 2 kekuatan kehidupan, bukti bahwa keduanya bertahan dalam kebijaksanaan. Tiba-tiba, sosok raksasa menukik turun dari langit. Saat melihat sosok-sosok ini, Long Huantian menghela nafas lega. Xie menatap para pendatang baru, keterkejutan perlahan menyebar ke seluruh wajahnya. Sebuah skuadron dengan 20 misha, masing-masing setinggi 10 meter, muncul. Misha timahnya dicat ungu agung, seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan. Di posteriornya ada 4 misha kuning, dengan 15 misha putih mengikuti di belakangnya. Meskipun ukuran semua misha sama, fluktuasi energi yang mereka pancarkan memiliki skala yang sama sekali berbeda. Kekuatan gabungan dari misha di belakang tidak bisa menahan lilin untuk kekuatan ungu. Misha diklasifikasikan dengan cara yang sama seperti cincin jiwa dan jiwa roh. Misha putih adalah yang paling dasar. Karena itu, mereka digunakan untuk pelatihan. Mereka memiliki kemampuan gerakan yang terbatas ditambah dengan kumpulan energi yang minimal, sehingga menyebabkan waktu operasi yang singkat. Selain itu, mereka tidak dapat dioperasikan dengan kekuatan jiwa atau roh-roh dan dikendalikan secara manual. Unit-unit ini memenuhi barisan penjaga kota. Mereka penting untuk menjaga ketertiban umum dan bahkan orang biasa dapat menanganinya. Model standar militer adalah misha kuning.
Mobilitasnya melampaui model putih dan memiliki sumber energi yang layak untuk dioperasikan. Itu bisa berjalan dengan energi dan kekuatan jiwa, dengan opsi untuk memanfaatkan jiwa roh. Seperti Misha Putih, mereka juga dikendalikan secara manual. Di dekat bagian atas hierarki adalah Misha Ungu berkinerja tinggi dan kustom. Ini dirancang dan dibuat dengan jiwa bela diri pilot masa depan dalam pikiran. Sebab, mobilitasnya pun luar biasa, Misha semakin selaras dengan pilotnya. Pada level ini, perpaduan antara Misha dan jiwa bela diri semakin dalam. Karena alasan inilah, model ini dikenal sebagai mekanisme personal. Bisa dikatakan, bahkan pada level ini, mereka dioperasikan secara manual. Misha hitam juga disebut Misha Super dan berada di liga mereka sendiri. Mereka terbuat dari bahan khusus, memiliki desain unik, dan dibuat melalui metode yang sulit. Pada tingkat ini, perpaduan antara jiwa roh dan Misha sempurna, integrasi semacam itu menciptakan ilusi seolah-olah Misha adalah perpanjangan dari tubuh seseorang. Setiap Super Misha dipasangkan dengan satu pilot. Jika pilot meninggal, maka Misha akan tetap tidak beroperasi selamanya. Untuk menjadi pilot Misha Super, seseorang harus setidaknya menjadi kaisar jiwa. Kekuatan spiritual mereka juga harus berada di alam laut roh. Mekanisme ini dapat dikendalikan oleh pikiran sampai batas tertentu, tetapi mereka membutuhkan lebih banyak keterampilan untuk beroperasi. Akhirnya, Misha merah adalah krim dari hasil panen, dianggap berada pada tingkat ilahi. Untuk pembuatannya yang sukses, mekanisme ini harus dibuat secara pribadi. Selain menggunakan material kelas atas yang dibuat oleh pandai besi kelas 1, esensi dan jiwa bela diri seseorang harus menyatu dengan material dengan sempurna. Hasilnya adalah keberadaan yang bisa dianggap satu hal hidup. Sebuah Misha hanya dapat dinilai sebagai tingkat dewa jika ia memiliki tingkat perasaan. Dengan mesin yang begitu saleh, jiwa roh bisa larut ke dalamnya secara praktis. Hanya dengan Misha merah, seorang pilot Misha bisa bertarung secara setara dengan Master Armor tempur. Namun, membuat Misha merah sama sulitnya dengan membuat baju besi perang. Dengan demikian, Misha merah lebih jarang dari Master Armor pertempuran. Secara alami, ketika menghadapi Master Armor pertempuran yang kuat, bahkan Misha merah tidak bisa menutup celah. 20 Misha mengepung Wu Zhangkong. Misha putih semuanya dilengkapi dengan meriam jiwa sepanjang 3 meter, diarahkan tepat ke tubuhnya. Misha ungu terbang ke arahnya. Selain mencocokkan kaisar jiwa dalam kekuatan tempur, Misha ungu juga memiliki cadangan energi yang lebih besar. Salah satu mesin ini lebih dari cukup untuk menekan kaisar jiwa. Melihat kedatangan Misha ini, Long Huantian yakin bahwa situasinya akan terkendali. Namun, tidak semua orang memiliki pendapat yang sama. Shen Yi, yang telah tiba tetapi memilih untuk tetap berada di luar panggung, adalah contoh utama. Soul Land 3 Chapter 227. Chapter 227 Armor Pertempuran Es Langit. Menatap Wu Zhangkong yang melayang, Shen Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, orang-orang bodoh itu. Sekarang mereka hanya memprovokasi dia. Tidakkah mereka tahu bahwa semakin tenang seseorang, semakin menakutkan amarah mereka? Saat itu juga, Wu Zhangkong mengangkat kepalanya, menyapu matanya ke pedang Skyfrost saat dia mengeluarkan dua kata. Langit, es. Mendengar dua kata itu, Shen Yi gemetar bahkan saat matanya melebar. Namun, di kedalaman hijau mereka memicu jejak kegembiraan. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia melihat Wu Zhangkong, dan bahkan lebih lama lagi sejak dia menyaksikan Sky Eyes. Sinar terang menyelimuti tubuh Wu Zhangkong saat Skyfrost Sword miliknya juga bersinar dengan cahaya cemerlang dan langsung menyatu dengan tubuhnya. Ekspresi pilot Misha di sekitarnya berubah ketika mereka melihat target mereka lenyap. Dia di sana, teriak seseorang, dan mereka semua melihat ke langit. Wu Zhangkong telah naik lebih tinggi. Jubah putih klasiknya hilang, sebaliknya, cahaya putih bersinar-bersinar dari dahi, bahu, dada, siku, pergelangan tangan, pinggul, lutut, dan kaki. Benang perak yang ditenun melalui lampu membentuk desain yang rumit, menarik kekuatan padanya dan itu segera meluap ke auranya. Tetesan kristal biru langit muncul dari cahaya di sekitar dahinya, diikuti oleh pita putih yang mengelilingi kepalanya sebagai penyangga tetesan itu. 5 ujung seperti kepingan salju menjulang dari bagian atas tali jam tangan membentuk mahkota sementara desain benang perak yang elegan diperkuat hingga memancarkan aura kemegahan. 2 pita metal putih mengalir dari kedua sisi mahkota melewati telinganya untuk memeluk pipinya, penampilan mereka seperti aliran udara dingin. Sisa armornya, mulai dari lehernya, terwujud setelah itu.
Wu Zhangkong mengenakan baju sirah yang berkilau di akhir transformasi, pakaiannya diwarnai dengan putih cemerlang dan disorot dengan perak. Tubuhnya bermandikan luminescence, matanya yang paling berkilau dari safir. 6 cincin jiwa diserap ke dalam baju besinya dan di tangannya muncul pedang dengan panjang sekitar 1,5 meter. Ini adalah pedang langit es Skyfrost. Baik gagang maupun bilahnya berwarna putih bersih. Namun, sementara ujung gagangnya menyerupai kepingan salju, ujung bilahnya memamerkan rona biru kristal. Meskipun penampilan Wu Zhangkong pada awalnya berada di level lain, sekarang dia mengenakan baju besi cemerlang yang menonjolkan fitur-fiturnya, dia berubah menjadi seorang ksatria putih yang anggun. Mata Shen Yi berbinar saat dia melihat kemegahannya. Sekarang ini dia yang sebenarnya. Sky Ace Wu Zhangkong, kembali. Armor pertempuran, Long Huantian dan Zhang Zhenpeng berteriak berbarengan. Pada kesadaran ini, mekanisme yang hendak menyerang tiba-tiba membeku. Beberapa mesia putih yang lebih rendah bahkan mulai meletakkan meriam mereka. Seorang ahli armor perang, dia sebenarnya adalah master armor pertempuran. Jika Tang Wulin sadar saat itu, dia pasti akan menjadi orang yang paling bersemangat. Dia selalu ingin melihat baju besi perang beraksi. Saat Wu Zhangkong mengarahkan pedangnya ke bawah, auranya terus melonjak dengan kekuatan. Sudah lama sejak terakhir kali dia mengucapkan dua kata, es langit. Rasa sakit yang pahit muncul dari dalam mata birunya yang dalam. Sama seperti Misha, armor tempur memiliki peringkatnya sendiri. Namun, sistem peringkat khusus ini aneh. Pada intinya, sebuah armor tempur mirip dengan Misha Super. Ini karena keduanya ditempa secara pribadi oleh seorang master jiwa dan bertindak sebagai perpanjangan dari dan menjadi komponen utama dari kekuatan pengguna. Seorang master armor pertempuran akan menjadi 20 peringkat jiwa lebih kuat dari master jiwa manapun dengan peringkat kekuatan jiwa yang sama. Jika seorang master jiwa memiliki 5 cincin dan dilengkapi dengan armor perang satu kata, kekuatannya akan setara dengan master jiwa 7 cincin. Master armor pertempuran 2 kata dapat menandingi master jiwa dengan 8 cincin, dan seterusnya. Armor pertempuran dibagi menjadi 4 level. Dengan setiap peningkatan level, kata lain akan ditambahkan ke nama armor pertempuran. Armor pertempuran satu kata, setiap bagian dari baju besi terbuat dari ribuan logam halus dan membutuhkan minimal 5 cincin untuk digunakan. Armor pertempuran dua kata, setiap bagian dari baju besi terbuat dari logam yang dimurnikan dengan roh dan membutuhkan minimal 6 cincin untuk digunakan. Armor pertempuran 3 kata, setiap bagian dari baju besi terbuat dari logam halus jiwa dan membutuhkan 7 cincin minimum untuk digunakan. Armor pertempuran 4 kata, setiap bagian dari baju besi terbuat dari logam halus ilahi dan membutuhkan 9 cincin minimum untuk digunakan. Ketika Wu Zhangkong adalah master baju besi pejuang 1 kata, dia menamai baju perangnya, S. Itu adalah kebiasaan untuk menambahkan nama baju perang seseorang ke milik sendiri. Oleh karena itu, ia disebut Ais Wu Zhangkong di dunia master jiwa pada periode hidupnya itu. Kemudian, dia menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk meningkatkan armor tempurnya menjadi 2 kata. Setelah sukses, dia menjahit kata Sky dari Skyfrost Sword, mengubah nama armor tempurnya menjadi Sky Ace. Dengan demikian, ia menjadi Wu Zhangkong Langit Es. Sky berasal dari Skyfrost Sword-nya sedangkan Ice berasal dari nama kekasihnya. Dia tidak menggunakan armor perangnya dengan enteng, dia takut akan kerinduan yang kuat terhadapnya yang akan menyertainya. Meskipun dia ingin mengikutinya ke kehidupan berikutnya, dia tidak bisa sampai dia memenuhi janji mereka. Master baju besi pertempuran memegang posisi tertinggi di seluruh benua. Bahkan pejabat pemerintah akan menarik diri dari setiap perselisihan yang melibatkan salah satunya. Pada akhirnya, mereka akan dipaksa untuk memanggil master armor tempur lain yang bersekutu dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah. Memang, hanya master armor pertempuran yang bisa menghadapi master armor pertempuran lainnya. Di benua Douluo, mereka adalah keberadaan yang paling agung. Alasan Akademi Shrek masih memiliki begitu banyak kekuatan dan pengaruh justru karena ia memiliki kekuatan master armor tempur terkuat. Pilot Misha tidak bisa berharap untuk membandingkan dengan mereka. Bahkan jika ada Misha hitam yang jarang terlihat, pilotnya akan tetap memperlakukan Wu Zhangkong dengan sangat sopan. Sekarang dilengkapi dengan Sky Ace, kekuatan Wu Zhangkong melonjak untuk menyamai ahli 8 cincin. Anda telah merugikan murid saya. Jika dia menderita luka abadi, maka Anda akan membayarnya dengan hidup Anda. Suara sedingin es Wu Zhangkong tenang, tetapi setiap kata jelas bagi semua orang yang hadir. Dia mengarahkan tatapan dominan ke Zhang Zhenpeng.
Targetnya bukanlah dua saudara perempuan Zhou, mereka adalah anak-anak. Tidak, memberi makan tanpa mengajar adalah kesalahan ayah, mengajar tanpa keparahan adalah kemalasan guru. Orang yang dia benci adalah guru mereka. Ketika Zhang Zhenpeng menanyainya dengan cara yang meremehkan itu, amarahnya telah menyebar seperti nyala api yang membara. Zhang Zhenpeng memucat di depan Wu Zhangkong. Seorang Master Armor Pertempuran Dua Kata. Dia sebenarnya adalah Master Armor Pertempuran Dua Kata. Mengabaikan Zhang Zhenpeng, tidak ada satu orang pun di kota Sealan yang berani menyinggung seseorang setinggi ini. Master Armor Pertempuran adalah master jiwa yang paling kuat dan tak tergoyahkan. Dibandingkan dengan membangun mecha, itu 10 kali lebih sulit untuk membuat armor perang dengan level yang sama. Mempertimbangkan betapa muda Wu Zhangkong, dan fakta bahwa dia sudah menjadi Master Armor Perang Dua Kata, prospeknya tidak terbatas. Sepertinya suatu hari dia akan berdiri di puncak benua. Getaran tiba-tiba menjalari tubuh Wu Zhangkong. Pedangnya mulai berdengung saat armor tempurnya tiba-tiba meledak dengan cahaya keperakan. Itu mempesona bahkan di hari yang cerah. Semua mecha melakukan manuver pertahanan sementara Long Huantian dan Zhang Zhenpeng kewalahan karena shock. Apakah dia benar-benar menyerang? Dalam sekejap mata, Shen Yi naik ke langit. Gelombang viridian mengalir di sekelilingnya sementara helai rambut putih melayang di belakang. Aliran hijau udara segera berubah menjadi simbol yang menandai tubuhnya, kemudian bermetamorfosis menjadi cahaya yang mirip dengan yang menutupi Wu Zhangkong. Satu-satunya perbedaan adalah warnanya, bintik-bintik cahaya ini berwarna hijau. Lingkaran cahaya zamrud berputar di sekeliling tubuhnya, seperti pohon anggur yang memanjat tiang. Nafas kemudian, dia dibalut baju besi hijau dengan highlight viridian. Itu adalah baju besi perang lainnya. Ada perbedaan yang jelas antara kedua armor tersebut. Sedangkan Wu Zhangkong ramping, miliknya tertanam dengan daun yang berputar keluar. Lengan baju perang Wu Zhangkong pendek tapi rok Shen Yi mencapai melewati pahanya. Itu memancarkan daya pikat yang lebih feminin. Di tangannya ada cambuk berwarna lumut. Sebuah manik zamrud yang penuh dengan vitalitas tertanam di ujungnya. Seluruh rangkaian baju besi bernafas dengan kehidupan, menghilangkan hawa dingin di stadion secara instan. Zhangkong, hentikan, Shen Yi memerintahkan. Terlepas dari kenyataan bahwa Master Armor Tempur adalah eksistensi tertinggi, mereka masih memiliki hierarki sendiri. Seseorang akan dihukum jika melakukan kesalahan. Dalam beberapa aspek, semakin besar kekuatan seseorang, semakin besar batasannya. Soul Land 3 Chapter 228. Chapter 228 maju ke Soul Sage. Shen Yi hendak menahan Wu Zhangkong, tetapi setelah menyadari sesuatu, dia berhenti di udara. Dia mengulurkan lengannya, melepaskan aura tirani yang membuat semua pilot mecha dan master jiwa tidak bergerak. Saat lingkaran perak di sekitar Wu Zhangkong surut ke dalam tubuhnya, cincin jiwa hitam muncul di bawahnya. Itu meluas, menyatu dengan cepat dengan armor tempurnya. Ekspresi ketidakberdayaan melintasi wajahnya. Dia kehilangan kata-kata. Saya tidak percaya orang ini. Dia tiba-tiba mendapat terobosan. Wu Zhangkong bukan lagi kaisar jiwa, tetapi jiwa petapa. Selamat, Zhangkong. Shen Yi terbang ke sisinya sambil membawa kata-kata yang menyentuh hati ini. Terlepas dari terobosannya, dia memasang ekspresi tanpa kegembiraan. Saat itu juga, dia menyadari bahwa kepompong cahaya keemasan, yang menyelimuti kedua muridnya, meredup. Dia menjatuhkan diri dalam sekejap, mendarat tepat di samping mereka. Akhirnya, bentuk keduanya menjadi jelas. Gu Yue duduk di tanah, mata terpejam dan wajah pucat seolah-olah dia kehabisan darah. Hanya bisikan kehidupan yang paling sederhana yang tersisa padanya. Tang Bulin masih berlumuran darah, tetapi luka besar yang menutupi dirinya seperti selimut yang mengerikan sudah sembuh. Meskipun napas dan denyut nadinya lemah, keduanya bertahan dengan kecepatan yang tetap. Wow, anak-anak nakal ini pasti tahu bagaimana mengejutkan orang. Shen Yi bergumam pada dirinya sendiri. Dengan lambaian tangan, tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau. Dua lampu yang menyerupai tanaman berdaun terbang menuju Tang Wulin dan Gu Yue, bergabung dengan anak-anak. Ketegangan Wu Zhangkong mereda begitu dia melihat bahwa kedua muridnya baik-baik saja. Memiringkan kepalanya, dia bertemu dengan tatapan Shen Yi. Anda berspesialisasi dalam pengobatan, bagaimana kabar mereka sekarang? Dia mengarahkan pandangan aneh padanya. Anak laki-laki itu terluka parah dan organnya hancur, luka fatal bagi orang biasa. Tapi seperti yang Anda lihat, hatinya tidak tersentuh. Namun, dia menerima beban penuh dari keterampilan fusi jiwa dan harus mati sekarang.
Entah bagaimana, dia masih berpegang teguh pada kehidupan. Itu hal pertama yang tidak bisa saya pahami. Selanjutnya adalah gadis ini. Dia benar-benar pemberani, dia menggunakan cahaya hidupnya untuk menyembuhkannya. Cahaya adalah elemen paling murni dan paling terang. Itu diisi dengan kehidupan sebagai intinya. Sumber vitalitas terbesar yang dapat diambil seseorang adalah cahaya kehidupannya, dan gadis ini telah mengumpulkannya. Dia menyalakan kekuatan hidupnya sendiri untuk menyembuhkan bocah itu. Luka dan organ yang rusak telah dipulihkan. Anda benar-benar memenuhi nama Shrek dengan membesarkan monster-monster kecil ini. Wu Zhangkong mengerutkan alisnya. Katakan saja padaku, apakah ini akan mempengaruhi mereka di masa depan? Shen Yi berkata, saya tidak tahu. Saya harus memeriksanya setelah mereka pulih sepenuhnya. Karena mereka terlalu memaksakan diri, itu akan memakan waktu. Bagaimana dengan ini, aku akan kembali denganmu dan menjaga kedua anak ini sampai mereka sembuh. Terima kasih. Wu Zhangkong mengangguk dengan penuh penghargaan. Dia membawa Tang Wulin ke dalam pelukannya, memperlakukannya sebagai benda yang rapuh. Lapisan cahaya biru terpancar dari armor tempur Sky Ace miliknya, melindungi mereka dari dunia luar. Setelah menunjuk ke arah Xie Xie dan Su Xiaoyan dengan kepalanya, dia pergi dengan langkah besar. Shen Yi mengambil Gu Yue dan mengikuti. Saat mereka keluar dari stadion, mereka tidak mempedulikan penonton atau dua presiden akademi, Long Huantian dan Zhang Zhenpeng. Meski begitu, tidak ada yang berani menghalangi mereka. Jauh dari arena, Mu Chen berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, awan gelap praktis melengkapi citranya. Duan Xuan berdiri di sisinya. Mempertimbangkan statusnya sebagai presiden dari ISEA, S Blacksmith, S Association, dia seharusnya tidak muncul. Tempatnya berada di dalam kotak bersama Duan Xuan. Namun, ketika dia melihat Tang Wulin menerima luka yang begitu menyedihkan, rasanya seperti belati menusuk ke dalam hatinya. Jiwa bela dirinya tidak unggul dalam kecepatan dan karena itu, dia tertinggal di belakang Wu Zhangkong. Duan Xuan telah menahannya, memperingatkannya untuk tidak bertindak secara impulsif. Segera setelah itu, Wu Zhangkong menunjukkan kekuatan kesalehannya untuk kesenangan Mu Chen. Ini juga pertama kalinya dia melihat betapa hebatnya guru master jiwa Tang Wulin. Meskipun Mu Chen kuat dalam dirinya sendiri, dia tidak menyangka guru sekolah yang sederhana ini akan melebihi dirinya. Dengan penampilan Wu Zhangkong, Mu Chen tidak lagi merasa perlu untuk bertindak. Benar saja, Wu Zhangkong mengungkapkan baju perangnya, menekan semua orang dengan kekuatan yang tidak tercemar. Pada akhirnya, ancaman kekuatannya sudah cukup, dan dia pergi dengan Tang Wulin di pelukannya seolah-olah dia sedang berjalan-jalan. Dari tampilan seperti itu, Mu Chen tahu bahwa keamanan Tang Wulin terjaga. Guru, mari kita lihat, kata Mu Chen. Mata Duan Xuan tidak meninggalkan Shen Yi saat dia berkata, apapun situasinya, jangan bertindak gegabah. Anak itu seharusnya relatif baik-baik saja, jika tidak mungkin Master Armor Perang akan meninggalkan hal-hal seperti ini. Murid Anda sungguh hebat, dia benar-benar memiliki Master Armor Tempur untuk seorang guru. Mu Chen tersenyum pahit, ini pertama kalinya aku melihat gurunya juga. Saya tidak menyangka akan terjadi dalam keadaan seperti itu. Saya harap tidak ada cedera yang permanen. Desahan keluar dari bibir Duan Xuan. Cepat pergi, jika Anda butuh sesuatu, beritahu saya. Tang Wulin merasa seolah-olah tidur nyenyak memanggilnya, menggodanya untuk berbaring di pelukannya. Sadar kembali, dia membuka matanya, hal pertama yang dia lihat adalah wajah Gu Yue yang berlinang air mata. Setelah itu, cahaya kemasan tak terbatas menyelimuti mereka seperti kepompong. Tubuhnya masih terasa dingin dan mati rasa setelah tertusuk oleh banyak es. Dinginnya hampir membekukan darahnya. Satu-satunya hal yang berdiri di antara dia dan kematian adalah jantungnya yang berdenyut-denyut. Melindungi Gu Yue dengan tubuhnya merupakan naluri. Terlepas dari itu, selama acara pikirannya telah beroperasi dengan kecepatan maksimal. Dia telah mengaktifkan mata setan ungu, hampir tidak bisa menghindari es yang masuk menusuk jantungnya. Mate rasa dingin yang menyelimuti tubuhnya memungkinkan dia untuk mengabaikan kerusakan yang dideritanya. Namun, dia merasa hidupnya semakin menjauh, pikirannya semakin redup. Terselubung di dunia emas itu, dinginnya surut sedikit demi sedikit, diganti dengan kehangatan yang menyenangkan. Diselimuti oleh perasaan nyaman ini, dia kehilangan kesadaran. Sudah 3 hari penuh. Wu Zhangkong duduk di samping tempat tidur, memperhatikan kedua muridnya yang sedang tidur. Keduanya belum bangun dan tidur nyenyak sepanjang waktu.
Meskipun kulit mereka masih pucat, pernapasan dan detak jantung mereka membaik. Shen Yi memutuskan bahwa tidak akan ada efek yang bertahan lama dan membersihkannya untuk pemulihan alami. Setelah itu, dia pergi. Masih banyak hal yang harus diperhatikan di Akademi Shrek. Berlari lama sudah melampaui batas. Menurut Shen Yi, kemampuan penyembuhan diri Tang Wulin sangat luar biasa. Meskipun menerima luka serius, organ dalam yang rusak disembuhkan oleh cahaya penyembuhan kehidupan. Dia sekarang bisa menyerahkan pada tubuhnya untuk melakukan sisanya. Bertahan hidup sudah pasti baginya, yang dikatakan, tidak diketahui apakah kultivasinya akan terpengaruh. Hanya waktu yang akan menjawabnya. Wu Zhangkong, bagaimanapun, percaya diri pada muridnya. Dia masih mengingat akar dari kemampuan penyembuhan Tang Wulin yang tak terduga, garis keturunannya.